adanya temuan kerangkeng ya di rumah yang digeledah oleh penyidik KPK terkait dengan kasus OTT itu merupakan hal yang memang tidak pernah diduga. Itulah sebabnya mengapa OTT merupakan senjata bagi penegak hukum yang ditakuti oleh para pelaku tindak pidana korupsi, karena tidak pernah diduga bahwa para pelaku tindak pidana korupsi ini akan ketahuan melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, pasca OTT tentu akan ada serangkaian tindakan penyidik, termasuk salah satu diantaranya adalah penggeledahan. Tidak jarang penggeledahan yang bertujuan untuk mencari tambahan barang bukti terkait dengan OTT yang ditangani, entah itu ada penggeledahan di rumah pribadi, rumah dinas, kantor, atau tempat tertutup lainnya ya, misalnya apartemen ya, kediaman dan lain sebagainya. Itu ditemukan berbagai hal yang menarik ya, misalnya bahwa ternyata ditemukan uang-uang lain yang diduga merupakan penerimaan dari kasus korupsi yang lain. Ada terduga pelaku lain ya yang menerima atau yang memberi kepada penyelenggara tersebut. Itulah sebabnya kita lihat banyak contoh bagaimana dari OTT yang melibatkan misalnya kepala daerah ternyata bisa sampai ke pejabat di tingkat nasional, atau yang jumlahnya sedikit gitu ya, misalnya ratusan juta bisa mencapai beratus miliar. Kemudian ketika penggeledahan juga ternyata ditemukan hal-hal lain ya. Pengalaman saya misalnya ada yang diduga misalnya ganja seperti itu, atau juga ada ditemukan senjata api gitu, atau ya yang terakhir ya kita tidak menduga kan ternyata ada kerangkeng gitu kan yang ada manusia di dalamnya. Namun sekali lagi penyidik fokus kepada pencarian barang bukti ataupun alat-alat bukti yang terkait dengan tindak pidana korupsi ketika melakukan penggeledahan. Jadi ketika ada yang lain yang diduga ada tindak pidana lain gitu ya, misalnya tadi ada satwa yang diduga satwa liar misalnya, nah itu diserahkan kepada pihak kepolisian setempat. Karena memang ketika melakukan penggeledahan salah satu SOP KPK ya meminta bantuan ya kepada pihak kepolisian setempat untuk membantu mengamankan proses penggeledahan. Jadi nanti diserahkan kepada pihak kepolisian untuk kemudian diperdalam oleh mereka, dan kita istilahnya hanya sampai ya mungkin memberikan atau membuat berita acara serah terima. Nah, jadi memang kita tidak pernah menduga apa yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi, dan itu baru bisa diketahui ketika misalnya melakukan penyadapan kah, penggeledahan kah gitu kan, yang merupakan rangkaian dari operasi tangkap tangan. Itulah sebabnya operasi tangkap tangan merupakan salah satu cara yang efektif dalam memberantas korupsi karena membongkar kasus korupsi yang selama ini hanya ada di ruang gelap yang hanya diketahui oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Demikian tentang rahasia para pelaku tindak pidana korupsi yang berhasil dibongkar melalui operasi tangkap tangan yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan.
Tetap semangat bahwa kita ingin negara kita maju, kita ingin negara kita menjadi negara yang setara dengan negara-negara maju lainnya, dengan salah satu syaratnya adalah menjadi negara yang bebas dari korupsi. Salam anti korupsi.